Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Dan seluruh isinya dikuasai oleh negara sebesar-besar untuk kepentingan rakyat, untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk cukong-cukong. Ini tidak bisa dibiarkan. Bapak aparat kepolisian, Bapak aparat aparatur negara, semoga ini disadari oleh kita semua bahwa negara kita tidak lagi boleh diobral, bahkan harus direbut kembali. Dengan merebut itu harus mengadili Jokowi, bahwa adili Jokowi harga mati. Bagaimana negara ini sudah dihabisi oleh Jokowi, semua aset-aset negara dirampas, lahan tanah dihabisi untuk cukong-cukong oligarki. Jangan kalian menikmati kehancuran. Ini kehancuran bagi kita, bagi kita semua. Tidak ada rakyat jelata ataupun anak-anak aparat ke depan. Anak cucunya akan kehilangan lahan tanah. Ini kita harus sadari. Jangan kita jadi pecundang hari ini untuk menghancurkan generasi-generasi kita ke depan. Kasihan anak cucu kita. Jangan membela hal-hal yang tidak benar. Karena kita datang ke sini untuk membela kebenaran, bukan untuk kita sendiri. Negara ini hancur, negara ini bangkrut, hutangnya banyak, lahan tanahnya dikasih ke cukong-cukong oligarki. Masih kita belum sadar juga. Coba waras sedikit. Saya juga heran kenapa Pak Prabowo mengakomodir relawan. Harusnya lebih mengakomodir partai saja. Kalau partai, konsekuensinya apabila macam-macam, ada partainya yang lembaganya sah, ya, yang mendapat konsekuensi, ya, mendapatkan hukuman atau konsekuensi apapun. Tapi kalau relawan, ya ini mohon maaf, relawan dijadiin macam-macam, ya akhirnya judi online lah kasusnya, ya. Belum lagi yang sekarang ya dinamika apa namanya? Seritek, lalu soal kabur aja dulu. Ini kan apa ya, sikap-sikap yang nggak harus ada dinamika tapi jadinya ada. Nah ini saya heran, saya memohon ke Pak Prabowo lebih menyeleksi itu yang lebih berkaitan dengan politik. Kalau relawan, kerelaan, relawan itu suka relawan. Relawan apa kek namanya, itu kalau dia lalu pragmatis atau oportunis, itu bukan relawan. Gitu. Relawan itu ya, kalau kita nolong orang dalam satu kesulitan, setelah ditolong kan kita nggak nyodorin bill. Ini billnya lu makan tadi, kan lu kelaparan gitu kan, nggak. Nah ini sekarang sama ini seperti itu. Terjadi ya. Itu yang terjadi. Kawan-kawan relawan. Relawan mendesak, kalah partai. Kalah partai. Nah ini mau jadi apa kalau begini? Bukan saya iri dengan mereka, tapi cobalah dengan logika. Jika relawan menagih-nagih, apa nggak carut-marut ke depan? Yang menarik adalah Kang, ketika tagihan dari relawan itu berhasil didengar gitu, baik oleh Jokowi atau katakanlah sekarang oleh Prabowo, berarti kan ada sesuatu, ada bargaining position yang dia miliki. Apakah itu jumlah massa yang real atau pengaruh atau apa kira-kira? Sebenarnya kalau dibilang jumlah massa, Kang Epul orang Bandung. Ya. Saya orang Bandung.
ada pernah nggak di Bandung masa Jokowi kumpul di gedung sate gitu? Ya, kita pernah tahu. Ada pernah waktu 2019. Ya. Itu bukan masa dari sini, dari Jakarta berbis-bis datang. Ya, yang di sininya nggak berani keluar. Bayaran lah ya. Ya, apapun itu. Dan yang ramai memang hanya di medsos. Ya, kalau di medsos ya apalagi buzzer-buzzernya ya. Ada yang abu gosok atau abu apa yang kayak gitu-gitulah ya. Kita tahu itu sebenarnya ya kita sedih lah. Ya. Diberikan masyarakat itu contoh-contoh pandangan berpikir yang menyesatkan. Ini mohon maaf. Ya, banyak retorika-retorika yang sebenarnya menyesatkan, tidak mendidik bangsa. Itu aja. Oke. Nah, ada yang menarik pernyataan dari, sudah ada beberapa komentar juga kan. Ya. Apa ini ndak masuk apa namanya semacam karena nggak diajak katanya. Itu udah dijawab tadi, sudah diajak tapi ditolak gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah katanya terus Mulyono and family wajib diadili. Nah, dulu terdepan atau bisa dibilang terawal lah dukung Jokowi, sekarang juga terdepan tuntut adili Jokowi. Iya. Ada bahasa misalkan apa nih mau menebus kesalahan dulu nih, apa gimana nih katanya? Ya. Jadi gini kan. Kalau orang kecewa oleh Jokowi karena dia ada di posisi lawan Jokowi, itu biasa kan. Ya. Tapi kalau orang yang posisi ada di kubu Jokowi, lalu kecewa dengan kebijakan-kebijakan Jokowi, sakitnya itu sampai di dalam kan. Memang ini banget, nyesek banget. Oh nyesek, merasa berdosa kita. Ya. Akang boleh lihat Jokowi ini kebijakannya. Apa yang dia katakan itu kebalikan apa yang dia berikan kebijakan. Kalau sen kiri berarti belok kanan. Sen kiri belok kanan itu cilaka bagi kita. Oh 10 juta lapangan kerja. Ujuk-ujuk dibukalah lapangan kerja untuk warga Cina. Iya kan? Apa nggak menyakitkan? Saya sebagai pribumi Indonesia, saya sakit di situ. Bagaimana di Morowali sampai sekarang itu ribut. Ya, yang terakhir nih ribut. Jadi soal adili Jokowi ini memang udah harga mati. Sekarang udah bukan NKRI yang harga mati. NKRI itu udah diobral sama Jokowi. Maka adili Jokowi harga mati. Itu kan. Oke. Yang kemarin viral itu kegiatan apa itu, Kang? Oh, itu kita sedang melawan ini nih. Alibi revitalisasi pasar. Ya oke, nanti kita sorry. Maksud saya yang Kang, yang adili Jokowi. Oh, adili Jokowi, sorry. Kan viral tuh. Ya. Di berbagai grup WhatsApp, di TikTok segala macam. Ya, kita memang orang pergerakan, Kang. Ya. Orang pergerakan itu ya harus dengan gerakan, Okay. nggak dengan cuap-cuap doang gitu. Nah, maka kita waktu itu karena sangat setuju dengan keadaan sekarang, banyak tuntutan adili Jokowi, kita mungkin lebih setuju daripada mereka. Ya, karena kita ikut sakit, merasa udah capek-capek terus kecewa atas kebijakannya. Jadi kita punya narasi adili Jokowi harga mati, dan kita konvoy bersama teman-teman. Itu kebetulan cuaca sekarang kan lagi musim hujan, ya, bukan hanya macetnya, cuaca juga musim hujan. Nah, kalau sore hari di Bandung, kalau di kota Bandung ini kan macet. Akhirnya kita keliling Bandung Barat, Cimahi, Kabupaten Bandung, sampai ke Rancaikek, ya, sampai ke Bandung lagi. Kita konvoy, ujungnya di Kopo. Oh, bukan di gedung DPRD? Oh, enggak, karena sejujurnya kita tidak ada agenda untuk berorasi. Oh, ya, kita hanya konvoy di jalan gitu ya? saja. Sekarang gini, sekarang kita mau ke DPRD, ya, bisa apa sih DPRD? Ya, sedangkan Pak Prabowo-nya aja masih demikian, ya kan? Ya, saya yakin Pak Prabowo ini sedang serba salah. Tapi semoga beliau ke depan dapat solusi lah yang lebih baik.
dapat pencerahan, Dapat dapat pencerahan, kekuatan hati dapat untuk segera memutuskan. Kalau soal kekuatan, Hmm. Pak Prabowo tuh kuat sangat. Hmm. Ya, mantannya ini nggak ada kekuatan apa-apa. Ya, ya, ya. Ingat bahwa pendukung Prabowo bukan berarti pendukung Jokowi. Ya. Lalu, apalagi Jawa Barat, Pak Prabowo ini terkuat. Ya. Jadi tinggal ya mungkin menunggu waktu lah. Pak Prabowo juga nggak bisa serta-merta, mungkin lebih hati-hati. Tapi saya yakin bahwa Jokowi ini desakannya akan lebih kuat apabila tidak diadili. Ya, terhadap Prabowo. Akan lebih kuat. Ini bisa mengganggu kinerja. Karena bayang-bayangnya tetap ada. Itu. Dengan segala mungkin ada kontrak perjanjian segala macamnya yang kita sebenarnya juga nggak tahu, tapi itu sangat mungkin terjadi. Itu sangat mungkin terjadi, dan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu bisa jadi tidak murni karena masih ada bayang-bayang ini. Orang jadi nggak percaya, padahal bagus. Itu yang saya khawatirkan. Pak Prabowo sebagus apapun, kalau ini tidak diakomodir, dianggap tidak bagus. Karena masih ada bayang-bayang itu. Apalagi pupu papa kita tahu.